Halo teman-teman semua, jumpa lagi di video belajar arsitektur bersama saya Fairuz, salah satu arsitek di PT Rancangka Ruang. Kali ini kita akan membahas betapa pentingnya jasa seorang arsitek pada proses pembangunan di sebuah proyek. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel kita, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sebelum masuk ke pembahasan nih, pernah nggak kalian kepikiran mau membuat suatu bangunan tapi kalian kesulitan untuk menuangkan ide tersebut? Dan tahu nggak kalau arsitek itu dapat membantu kalian dalam menuangkan ide tersebut, bahkan memprosesnya lebih jauh. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Ketika hendak mendirikan sebuah bangunan, salah satu hal yang terlintas di pikiran kita itu adalah desain. Tidak terbatas pada itu, hal lain yang mungkin muncul adalah teknis pembangunan dan seni dari bangunan tersebut. Lalu, bagaimanakah kita memanifestasikan pikiran dan ide kita tersebut? Kita tahu bahwa tidak setiap orang itu mampu untuk memanifestasikan apa yang ada di dalam pikirannya ke dalam sebuah kerangka kerja yang mudah untuk dipahami. Terlebih merealisasikannya dalam bentuk bangunan jadi yang ideal. Disinilah arsitek itu memiliki peran yang cukup krusial yang dibutuhkan oleh para klien. Hal ini karena arsitek itu memiliki tugas untuk melakukan brainstorming dengan klien terkait ide yang dimiliki oleh klien, memberikan masukan-masukan terkait ide klien, sehingga menghasilkan gambar kerja yang terukur. Secara sempit, arsitek itu seringkali diartikan sebagai seorang perancang bangunan. Namun, faktanya itu arsitek memiliki keterlibatan yang lebih luas karena mencakup interior bangunan, lingkup bangunan, lingkup kompleks bangunan, hingga lingkup kota dan regional. Dalam lingkup profesi, arsitek memiliki peran sebagai pendamping atau yang mewakili pemilik bangunan. Nah, disinilah arsitek akan bertugas untuk mengawasi proses pembangunan dari awal sampai akhir. Terkadang, beberapa orang itu menganggap bahwa menggunakan jasa arsitek itu tidaklah murah. Mungkin dalam beberapa aspek hal tersebut benar. Tetapi kita perlu melihat lebih jauh mengapa menggunakan jasa arsitek itu penting ketika hendak mendirikan sebuah bangunan. Yang pertama adalah efisiensi anggaran. Berkaitan dengan anggaran, banyak sedikitnya pengeluaran klien akan bergantung pada desain bangunan yang diinginkan. Namun, tentu saja hasilnya akan lebih efisien ketika budget yang dimiliki itu diperhitungkan dan dipergunakan secara maksimal. Dalam hal ini, arsitek akan mengolah dana yang ada dengan memberikan rekomendasi desain yang sesuai dan memaksimalkan budget dari klien. Yang kedua, meminimalisir kesalahan dalam pembangunan. Tidak jarang orang-orang itu melakukan pembangunan sebuah bangunan dengan sistem trial and error atau coba-coba. Sistem ini kurang memiliki perencanaan yang matang sehingga sering mengalami kegagalan dan harus melakukan proses renovasi. Selain memakan banyak waktu, sistem coba-coba ini juga akan memakan lebih banyak biaya jika dibandingkan ketika kita melibatkan seorang arsitek dari awal proses pembangunan. Beberapa kesalahan pembangunan misalnya berkaitan dengan ukuran ruang yang kurang proporsional. Misalnya, secara ideal itu setidaknya kamar mandi yang berisi kloset dan shower atau bak mandi memiliki ukuran kurang lebih 1,5 kali 2 meter. Tidak jarang kita menjumpai beberapa kamar mandi yang memiliki ukuran terlalu memanjang atau terlalu luas. Hal ini membuat beberapa aspek seperti estetika maupun efisiensi ruangnya menjadi berkurang. Yang ketiga, optimalisasi fungsi ruang. Salah satu poin penting untuk menyewa jasa seorang arsitek adalah membuat sebuah ruang dapat berfungsi secara lebih optimal. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, arsitek itu memiliki ilmu yang berkaitan dengan pengukuran sebuah ruang. Dalam proses pembangunan, fungsi ruang-ruang yang ada diharapkan memiliki fungsi yang optimal, sehingga tidak ada ruang yang kurang berfungsi atau tidak difungsikan sama sekali. Misalnya, seorang klien itu memiliki sebidang tanah dengan ukuran tertentu dan ingin memiliki beberapa fasilitas ruang seperti carport, kamar tidur, ruang tamu, dapur,
kolam renang, dan sebagainya. Arsitek akan memberikan saran terkait permintaan klien tersebut dan memberikan rekomendasi sehingga setiap ruang yang diinginkan dan dibangun dapat berfungsi secara optimal. Yang keempat, meningkatkan nilai properti. Tidak dapat dipungkiri bahwa bangunan yang didesain oleh arsitek itu memiliki nilai estetika yang berbeda dengan bangunan-bangunan yang dibangun tanpa menggunakan jasa arsitek. Terkadang, setiap arsitek itu juga memiliki keunikan desain yang berbeda dengan desain-desain lainnya. Hal ini membuat nilai dari suatu bangunan tersebut itu meningkat dari nilai sebelumnya. Selain itu, ide dan desain yang dituangkan oleh para arsitek itu bukan sembarang desain, akan tetapi telah melalui proses berpikir yang disesuaikan dengan perhitungan dan keilmuan yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, itu dia beberapa alasan mengapa kita itu membutuhkan jasa seorang arsitek dalam proses pembangunan. Jika kalian membutuhkan jasa arsitek terpercaya, kalian itu dapat menghubungi kami di PT Rancanaka Ruang melalui kontak yang tertera di kotak deskripsi di bawah ini ya. Kamu dapat melakukan konsultasi langsung dan memberikan berbagai pertanyaan seputar desain maupun rencana pembangunan sehingga bangunan impianmu itu dapat terwujud. Nah, sekian video kita kali ini. Bersama saya Fairuz pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah!